Selamat datang Mas. Selamat datang. Welcome to Bahrain. Ada Bapak. Welcome to Bahrain. Halo, Okay. Bahrain. Halo. Welcome. Hello guys, we just arrived in Bahrain. I hope we see you soon. Thursday we play the match. Thank you guys. Ciao. Thank you. Ciao. Hi Garuda fans, we're here, ready for Bahrain. Love you guys. Hai Sobat Garuda, saya datang di Bahrain and I'm ready for the next match against Bahrain. Saya Pak Kumis, do you like it? Hi Garuda fans, I'm here in Bahrain. We need your support for the next game and also the game in China. Kita Garuda! Hello Garuda fans. Hello. We are here in Bahrain. You're ready to fight. Selamat datang. Let's go! Kita Garuda. Kita Garuda. Thank you guys. Seluruh penggawa skuad Garuda sudah berkumpul untuk melakukan latihan taktikal strategi. Sintayong optimis mengusung poin penuh di hadapan publik Bahrain. Khawatir markas Bahrain menjelma jadi markas skuad Garuda. Ternyata jumlah supporter timnas Indonesia di Bahrain di luar dugaan Federasi Sepak Bola Bahrain. Berkat kenaikan level serta pamor timnas Indonesia yang kini sudah mendunia, pertandingan timnas Indonesia ternyata menjadi pertandingan primadona yang dinanti banyak negara penjuru dunia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are on this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you're playing for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them. Okay? Seluruh penggawa skuad Garuda sudah berkumpul untuk melakukan latihan taktikal strategi. Sintayong optimis mengusung poin penuh di hadapan publik Bahrain. Setelah semua pemain berkumpul di Bahrain, untuk sementara ini Sintayong sengaja menerapkan latihan ringan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar. Pada tanggal 8 Oktober, skuad Garuda mulai melakukan latihan berat disertai taktikal untuk mematangkan strategi permainan yang akan diterapkan pada skuad Garuda nantinya. Dari segi skema latihan serta strategi permainan, besar kemungkinan timnas Indonesia menerapkan permainan menyerang, build up dari kaki ke kaki, dengan memaksimalkan lapangan tengah, diperkuat lini belakang yang juga sudah diperkuat oleh Mes Hiljes. Hal itu akan menambah kekuatan lini belakang, ditambah kehadiran pemain lincah yang berkompetisi di Eredivisie Liga Belanda Eliano Reijenders. Hal itu semakin memberi warna serangan timnas Indonesia. Dengan materi pemain yang mendukung, Sintayong benar-benar mematok poin penuh di kandang Bahrain. Dengan hasil kemenangan atas tuan rumah Bahrain, maka klasemen skuad Garuda diprediksi langsung melesat di peringkat kedua, tepat di bawah Jepang. Begitu optimisnya para pemain meraih kemenangan atas Bahrain. Bahkan penggawa skuad Garuda yakni Ivar Jenner memberikan pendapatnya bahwa timnas Indonesia akan mengalahkan Bahrain di kandangnya, dan itu akan kami buktikan. Semakin menarik untuk dinanti jika Indonesia terbukti mampu melumat tuan rumah Bahrain. Artinya, misi balas dendam sekaligus menjaga peluang lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang. Nampaknya peluang itu semakin terbuka lebar. Untuk mengenai skema dan target, PSSI sudah memberi target di dua laga yang berdekatan. Ketua Umum PSSI memberi target 4 poin dari dua laga melawan Bahrain dan China. Sintayong sangat yakin dengan target yang diberikan PSSI. Bahkan target dari PSSI justru dinaikkan, yang semula Indonesia hanya ditargetkan 4 poin dari dua laga, namun Sintayong optimis akan merebut 6 poin dari dua laga melawan Bahrain dan China. Target tersebut bukannya tanpa alasan, begitu optimisnya Sintayong menatap laga ini, dengan materi pemain yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Liga Papan Atas Eropa. Selain itu, para pemain dapat dengan cepat beradaptasi untuk menemukan chemistry. Mereka seolah sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Sintayong merasa lebih mudah menerapkan strategi, sebab di tubuh skuad Garuda saat ini, didominasi oleh pemain abroad yang memiliki visi serta kolektif permainan yang baik. Hampir semua pemain berlaga di liga kompetitif Eropa.
Begitu optimisnya Sintayong dengan materi pemain saat ini, sejauh ini, mereka selalu menjalankan tugas dengan baik, seolah tim ini selalu bergerak dengan sendirinya sesuai kebutuhan strategi tim. Itu adalah gambaran kualitas pemain di atas lapangan, mana pemain berkualitas dan mana pemain yang setiap saat harus dipandu dengan cara yang keras. Itulah persiapan sekaligus penegasan Sintayong. Dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia, yang mempertemukan tuan rumah Bahrain kontra Indonesia. Pertandingan itu akan digelar di Bahrain National Stadium, pada Kamis tanggal 10 Oktober. Kedatangan para penggawa skuad Garuda di Bahrain, rupanya telah dinanti supporter timnas Indonesia yang sudah berada di sana. Para pemain mendapat sambutan dari ribuan Garuda fans. Hal itu tentu mengejutkan para pemain, terutama bagi sejumlah pemain keturunan. Setelah menyaksikan pemandangan tersebut, para pemain keturunan merasa keheranan, bagaimana mungkin mereka para supporter sudah berada di Bahrain duluan, mengingat pertandingan baru akan digelar pada tanggal 10. Mengetahui hal itu, para pemain keturunan merasa lebih nyaman, bangga sekaligus takjub dengan totalitas masyarakat Indonesia yang siap mendukungnya dimanapun mereka bertanding. Mereka baru menyadari, ternyata orang Indonesia ada di mana-mana di berbagai negara belahan dunia. Diketahui, skuad Garuda akan ketambahan setidaknya 1.200 supporter dari Qatar yang langsung ke Bahrain untuk mendukung langsung timnas kebanggaannya. Sangat terlihat jelas, begitu besar jiwa nasionalisme para pekerja di Qatar, menyempatkan waktu terbang ke Bahrain untuk mendukung langsung skuad Garuda mewakili negara Indonesia di pentas dunia. Hal itu disampaikan langsung oleh Dadan Juarsa, selaku koordinator Ultras Garuda di Qatar. Berikut ungkapan Dadan Juarsa, total tiket WNI yang siap mendukung langsung minimal berjumlah 2.200 orang, 400 diantaranya WNI dari Qatar, selebihnya merupakan WNI dari Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan WNI dari Kuwait. Kami sudah siapkan Korea langsung dari Qatar, dan kami siap penuhi minimal 2.200 kursi. Itulah jumlah dukungan untuk sementara ini, dan mungkin akan terus bertambah, mengingat ada kabar rombongan Ultras dari Indonesia juga sudah bersiap berangkat ke Bahrain. Begitu besarnya jiwa nasionalisme para WNI yang dengan sepenuh hati jiwa dan raga, siap untuk membakar semangat para pejuang negara di pentas dunia untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Kesan mendalam serta dukungan moral para pemain tersebut, tentu akan semakin membakar semangat para pemain yang mewakili negara pentas di kancah dunia. Sekedar untuk diketahui, selain dukungan dari WNI, dukungan dari Ultras Garuda juga siap menyertai kemanapun mereka bertanding. Diketahui, lebih dari 120 Ultras Garuda akan berangkat dari Indonesia ke Bahrain. Mereka berkoordinasi dengan Ultras di Qatar dan Bahrain, untuk membooking tiket sejak penjualan tiket itu dibuka. Sekedar untuk diketahui, PSSI mengajukan permintaan jatah tiket minimal sebanyak 2.000 lembar, mengingat antusiasme WNI di Bahrain dan negara sekitarnya. Pihak PSSI berupaya agar tidak mengekecewakan para supporter dengan jumlah ribuan, terutama untuk Ultras Garuda yang rela terbang jauh-jauh ke Bahrain. Untuk sementara ini, pengajuan jumlah tiket minimal sebanyak 2.000 lembar sedang diurus oleh Federasi Sepak Bola Bahrain, atau BFA. Berikut ungkapan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. PSSI sudah membuat surat resmi ke Federasi Bahrain untuk meminta jatah tiket. Kami mengajukan kurang lebih 2.000 lembar, tetapi kembali lagi, untuk berapa jumlah yang akan dikasih pihak Bahrain kami masih menunggu. Selain itu, kapasitas stadion di tidak semuanya akan dipenuhi, jadi mengikuti aturan pihak Bahrain saja. Itulah ungkapan manajer Timnas Indonesia Sumarji. Menyimak dari ungkapan tersebut, begitu besarnya antusias supporter Indonesia, nampaknya menjadi kabar buruk bagi Bahrain. Pasalnya, permintaan jatah tiket yang hanya berjumlah 2.000 lembar saja, tidak langsung disetujui oleh Bahrain, dengan alasan, Federasi Sepak Bola Bahrain masih menunggu supporter Bahrain untuk membeli tiket, batas akhir penjualan hingga menjelang pertandingan, dengan jumlah yang tidak dibatasi. Artinya, PSSI hanya akan mendapat jumlah tiket sisa dari supporter Bahrain, dan besar kemungkinan, jumlah tiket yang tersisa tidak akan mencukupi dari banyaknya jumlah supporter Indonesia. Berkat kenaikan level serta pamor Timnas Indonesia yang kini sudah mendunia, pertandingan Timnas Indonesia ternyata menjadi pertandingan primadona yang dinanti banyak negara penjuru dunia. Sekedar untuk diketahui, pertandingan perdana di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia
antara Indonesia versus Saudi Arabia dan Australia, tercatat ada 48 negara dengan 70 siaran TV serta elektronik telah membeli hak siar laga Timnas Indonesia. Hingga berita ini terbit, sudah tercatat, 128 TV dan siaran elektronik dari berbagai negara penjuru dunia, sudah memiliki hak siar laga antara Indonesia versus Bahrain dan China. Begitu masifnya sorotan potensi Indonesia menuju Piala Dunia, menjadi berita yang banyak dibahas di berbagai media internasional, mengingat negara besar seperti Indonesia, dengan jumlah minat sepak bola terbesar di dunia, membuat sejumlah media dunia tak bisa membayangkan, bagaimana jika Indonesia menjadi negara peserta Piala Dunia. Tentu pencapaian itu akan menarik perhatian dunia, selain akan mencatatkan rekor baru, menjadi negara perwakilan ASEAN pertama yang menembus Piala Dunia. Selain dari itu, fans Timnas Indonesia dikenal fanatik, dimanapun Timnas kebanggaannya bertanding, pasti dipenuhi supporter Indonesia, apalagi itu merupakan ajang bergengsi seperti Piala Dunia, dengan hadirnya ribuan bahkan puluhan ribu supporter Indonesia yang dikenal sangat fanatik namun ramah. Hal itu tentunya akan menambah warna serta semakin memeriahkan ajang akbar seperti Piala Dunia, yang disaksikan miliaran manusia dari seluruh negara di penjuru dunia. Dengan otomatis, kehadiran Timnas Indonesia beserta supporternya di ajang bergengsi tersebut, hal itu akan semakin menghidupkan gairah, memberi warna baru serta euforia sepak bola dunia secara universal. Kenaikan level Timnas Indonesia di ajang internasional, memang membawa dampak yang sangat besar dalam menarik perhatian dunia, mulai dari materi pemain, performa bertanding yang semakin kompetitif di turnamen internasional, serta level pertandingan di ajang bergengsi, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, membuat Timnas Indonesia beserta negaranya menjadi sorotan di berbagai negara di belahan dunia. Pertandingan Timnas Indonesia ternyata tidak hanya diminati oleh masyarakat Asia Tenggara saja, yang menjadi negara perwakilan, selain dari perwakilan 10 negara ASEAN, ternyata keikutsertaan Timnas Indonesia di berbagai ajang bergengsi, menarik minat banyak siaran TV dan siaran elektronik di sejumlah negara belahan dunia. Kemajuan sepak bola Timnas Indonesia ini, hasil dari upaya PSSI menggenjot peningkatan kualitas permainan skuad Garuda, disertai materi pemain yang mendukung, pelatih, infrastruktur serta sistem sepak bola yang sedang dalam pembenahan dari bawah hingga ke atas. Selain dari itu, dukungan kuat dari masyarakat dan media sosial, turut memperkuat daya tarik Timnas Indonesia di mata dunia, yang mana netizen Indonesia sendiri paling dikenal kompak di dunia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Faktor apa lagi yang harus dibenahi agar dapat semakin meningkatkan Timnas Indonesia? Silahkan beri pendapat pribadi Anda. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.